Buat kalian para peserta PPG dalam jabatan yang sudah memasuki tes sumatif modul 4 pada modul profesional ya. Di sini saya sharing jawaban saya. Semoga jawaban saya benar semua. Kita langsung aja nomor 1. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan lingua franca? Di situ jawaban saya adalah bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat di mana terdapat penutur bahasa yang berbeda-beda. Next, nomor 2. Bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi. Salah satu fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah, jawaban saya, pengantar di dunia pendidikan. Kemudian nomor 3, bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi. Salah satunya, bahasa Indonesia merupakan sarana perhubungan antar budaya dan antar daerah. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nomor 4, bahasa Melayu telah mampu memegang peranannya sebagai alat pemersatu dan perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini menjadi pertimbangan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, yakni ditinjau dari faktor politik. Nomor 5, dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah diadakannya Kongres Bahasa Indonesia yang dalam Undang-Undang 45 mengatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia yang diadakan berikutnya merupakan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua ya. Next, dibandingkan dengan masa pemerintahan kolonial Belanda, bahasa Indonesia lebih berkembang dengan baik pada zaman Jepang. Hal ini disebabkan oleh bangsa Jepang itu memberikan kebebasan yang lebih besar kepada bangsa Indonesia. 7. Fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa nasional bermakna bahasa Indonesia menjadi lambang kebanggaan kebangsaan. Nomor 8. Fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa nasional bermakna bahasa Indonesia menjadi lambang identitas nasional. Kemudian 9. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi untuk mengekspresikan diri, alat integrasi, adaptasi sosial, dan alat kontrol sosial. Kemudian nomor 10, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya bermakna alat komunikasi dalam segala kehidupan berkaitan dengan ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Kita next back ke nomor 11. Kalimat menjunjung bahasa persatuan mempunyai makna. Di situ jawaban saya, bahasa Indonesia berada di atas bahasa daerah. 12. Keragaman bahasa diantaranya ditimbulkan oleh faktor budaya, ilmu pengetahuan, dan sejarah. Kemudian 13. Kita harus terus berupaya agar bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang kuat baik sebagai bahasa negara maupun bahasa nasional. Upaya yang menunjukkan kegiatan memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah, yaitu berpidato di sidang DPR dan acara-acara resmi. Masalah yang kita hadapi pada keberadaan bahasa asing di Indonesia ini adalah pengajaran bahasa asing. Kemudian 15, materi pelajaran sekolah yang berbentuk media cetak juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Kemudian 16, mempelajari naskah-naskah kuno yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menunjukkan bahwa fungsi bahasa Indonesia adalah lambang kebanggaan nasional sebagai lambang kebanggaan nasional. 17. Pada suatu seminar nasional yang dihadiri oleh para peserta dari berbagai provinsi di Indonesia, terdapat satu sesi diskusi kelompok terpimpin yang mempertemukan kelompok-kelompok peserta
mereka berdiskusi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ilustrasi di atas menunjukkan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat persatuan berbagai suku bangsa dengan beragam latar belakang. Pada tanggal berapa bahasa Indonesia lahir? Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. 19. Pengakuan bahwa bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang pada bahasa Melayu dan telah diperkaya oleh bahasa daerah lain merupakan salah satu keterangan dan penjelasan yang terdapat dalam Kongres Bahasa Indonesia di Medan tahun 1954. Kemudian 20. Pengelolaan masalah kebahasaan diberikan kepada suatu badan tertentu yang khusus. Badan tersebut adalah Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Itu 20 ya. Kemudian kita next back ke 21. Penggunaan bahasa Indonesia yang berdampingan dengan bahasa Inggris di papan nama lembaga pemerintah atau non-pemerintah, petunjuk umum, petunjuk arah, di berbagai tempat strategis antara lain di bandara, pelabuhan, parlemen, objek wisata, dan hotel. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Ya. 22. Pidato Ketua MPR RI di hadapan semua anggota MPR dan DPR RI menggunakan ragam formal. 23. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Ragam dialek, terpelajar, resmi, tak resmi. 24. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan adalah ragam bahasa ilmiah. 25. Ragam beku termuat dalam contoh berikut. Contohnya adalah kitab suci ya. 26. Ragam konsultatif tampak pada contoh berikut. Contohnya yaitu percakapan dosen dan mahasiswa di dalam kelas. 27. Sebagai apresiasi atas keberhasilan negara Indonesia dalam menunjukkan swasembada beras pada tahun 84, FAO sebagai badan organisasi PBB yang menangani pangan sedunia mengundang Presiden RI Soeharto untuk berpidato menyampaikan pengalamannya dalam mewujudkan swasembada beras. Pada peristiwa penting tersebut, Presiden Soeharto berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut merefleksikan perwujudan penggunaan bahasa Indonesia kaitannya dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 28. Seorang peneliti asal Jakarta tersesat di Papua. Dia memiliki kesulitan berbahasa Papua. Untuk mengatasi kendala bahasa peneliti tersebut, solusinya adalah menggunakan bahasa Indonesia. 29. Sikap bahasa yang terbentuk dan tumbuh pada hati masyarakat terjadi melalui pemahaman Sumpah Pemuda. Kemudian yang terakhir 30. Siswa SD kelas 2 asal Jawa Barat belum sepenuhnya bisa berbahasa Indonesia di kelas. Dia menggunakan bahasa Sunda bercampur bahasa Indonesia sehingga terjadilah interferensi bahasa. Jadi, siswa diperbolehkan bercampur bahasa daerah sesuai hasil seminar politik bahasa nasional. Itu tadi hasil jawaban saya. Sebentar kita cek apakah benar semua, apakah masih ada beberapa yang salah. Jika kalian para peserta PPG dalam jabatan yang sedang daring, kalau saya kecepatan menyampaikan jawabannya, kalian bisa pause ya, bisa di pause video ini, di stop sebentar, bisa kalian pahami jawabannya. Oke, kita coba, kita submit quiz. Dapat berapakah jawaban saya dari 30 soal? Ternyata saya masih ada salah satu. Ya. Silakan para peserta PPG dalam jabatan yang sudah sampai ke tes sumatif 4.
Di sini saya menjawab 29 benar, masih ada satu yang salah ya. Silahkan para peserta PPG bisa lebih teliti lagi menjawabnya. Sekiranya kalau sudah benar 29 ini nilainya 96,67%, insya Allah nilai daringnya sudah tinggi. Kalau mau disempurnakan jadi benar 30, silahkan baca lagi modulnya di materi-materi profesional sumatif 4, kegiatan belajar dari kegiatan belajar 1 sampai ke kegiatan belajar 4-nya silahkan dipelajari di modul-modulnya supaya dapat nilai lebih sempurna, yaitu benar 30. Tapi kalau sudah benar 29 ini ya alhamdulillah ya, luar biasa, artinya nilai daring Anda akan tinggi. Oke, semoga bermanfaat. Nantikan video saya di tes sumatif 5-nya supaya saya lebih semangat membuat video pembelajaran untuk jawaban tes-tes sumatif berikutnya. Jangan lupa like, subscribe video ini sebagai bahan ulasan peserta didik dalam jabatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.